Di saat kita berbicara tentang kehancurannya agama Nabi Muhammad, kita tidak terlepas dari bagaimana orang kafir Quraisy itu membuat agama baru untuk menandingi agama Nabi Muhammad bernama agama Sunni. Ya, saudara-saudara. Ini diawali ketika bagaimana mereka menolak Imam Ali sebagai imamnya umat Islam, pemimpinnya umat Islam. Lalu diteruskan dengan mereka melakukan penyerangan terhadap Sayyidah Fatimah sehingga Sayyidah Fatimah syahid. 6 bulan kemudian setelah penyerangan tersebut, anak di dalam kandungan juga meninggal. Lalu bagaimana mereka melakukan genosida terhadap menghilangkan nyawa Imam Hasan, Imam Husain di Karbala, Imam Ali juga ya, Imam Ali yang diperintahkan oleh imamnya agama Sunni yaitu Muawiyah. Nah, itu dilanjutkan penindasan mereka terhadap umat Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait, umat Islam yang sebenarnya sampai saat ini. Kehidupan beragama di Jazirah Arab itu baik-baik saja. Konflik itu terjadi dengan beberapa orang Yahudi dan kafir Quraisy ya, perang-perang tersebut. Tetapi semuanya menjadi buruk dan konflik itu menjadi luas saat Umar bin Khattab melakukan penyerangan terhadap Yerusalem yang oleh umat Islam disebut sebagai umat agama Sunni disebut sebagai penaklukan, tidak lebih dari penyerangan yang banyak mengorbankan nyawa orang. Nah, dimulailah penyerangan itu terhadap orang-orang beragama negara orang lain ya, di Afrika, di Eropa, di Spanyol, bahkan juga sampai ke Asia. Bagaimana orang-orang agama Sunni itu menyerang kerajaan-kerajaan Nusantara, melakukan genosida lagi. Misal kalau kita lihat bagaimana nasibnya keluarga kerajaan Pagaruyung yang tewas ya, bagaimana nasib orang-orang Batak yang dipaksa untuk masuk Islam diperangi, habis semuanya. Kerajaan Majapahit ya, mereka hancur lebur dipaksa untuk memeluk agamanya Sunni ini. Nah, kemudian jangan kita lupakan di saat Indonesia lahir merdeka, mereka lah inilah orang-orang yang mengisi organisasi PKI itu orangnya ya orang-orang agama Sunni. Satu hal yang kita perlu kita ketahui ya, semua fitnah-fitnah, hadis-hadis, riwayat atau tafsiran-tafsiran yang salah terhadap Al-Quran itu dibuat oleh orang agama Sunni, saudara-saudaraku. Misalnya Nabi Muhammad dikatain tidak bisa membaca lah, buta huruf. Nabi dikatain pingin budir, menikahi anak kecil. Ya saudara-saudaraku, berwajah asem, mencuri, berhutang. Semua itu riwayat-riwayat yang dibuat oleh agama Sunni untuk memfitnah agama Islam dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lalu bagaimana mereka memperlakukan Ka'bah dan Hajar-Aswad itu saat ini tak lebih dari hanya sebagai berhala, esensitas ibadah, kemurnian ibadah kita sebagai umat Islam di tanah suci itu udah hilang karena kelakuan mereka yang memperlakukan benda-benda mati itu seolah-olah sebagai tandingannya Tuhan. Ya, mereka menciptakan riwayat bahwa dosa mencium benda mati akan bisa mencium itu batu akan bisa menghapus dosa mereka sehabis-habisnya lah. Dosa mereka akan ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menciptakan ajaran-ajaran pagan di agama Sunni itu. Makanya nggak heran jadi beberapa dari teman kalangan umat Islam itu mengatakan Sunni ini memang agama pagan yang diciptakan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tatanan dunia ini rusak karena nafsunya, egonya, agama buatan kafir Quraisy ini merusak peradaban umat manusia. Makanya dari ini kita sebagai umat beragama
harus memiliki kesadaran untuk mencegah orang-orang ini, ya, penganut-penganut agama-agama pagan ini, terutama agama Sunni ini, menciptakan pecah belah terhadap peradaban dunia ini. Mereka ini nggak ada, mereka tuh bukan sedang membawa nama Tuhan, saudara-saudaraku. Mereka ini dari dulu tuh lahir untuk membawa ego, membawa nafsu. Nah, kalau sekarang itu lebih kepentingan finansial, semua dialog-dialog atau diskusi-diskusi yang mereka cipta, yang mereka buat itu, mereka lakukan tidak lebih dari hanya kepentingan uang untuk menghidupkan dapur mereka. Pengen kawin lagi, memperkaya diri, teman-temanku, saudara-saudaraku. Kita harus menciptakan, mulai sekarang kita di akhir zaman ini, kita harus menciptakan kesadaran yang bersifat lebih komunal dan bersatu, agar kita tidak lagi tertipu daya oleh balutan-balutan kata-kata jihad, pengusir agama, membela Allah yang seperti mereka katakan. Jadi persatuan ini bukan hanya sekedar persatuan antar umat satu agama, semua umat beragama harus bersatu untuk menghentikan, memusnahkan bibit-bibit kebencian yang sering dihembuskan oleh penganut-penganut agama pagan yang, ya, terutama ya memang sering dihembuskan di zaman sekarang ini, ya, penganut agama Sunni, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan bangsa kita lebih baik, peradaban dunia lebih baik, dan kita, anak cucu kita, terselamatkan dari kebuasan mereka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.